Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, pasti banyak info yang datang sekaligus dan sulit untuk mengetahui bagaimana sebenarnya orang itu. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana kita berkomunikasi. Menurut para ahli, 55% dari apa yang kita sampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita katakan. Artinya, ketika bertemu seseorang untuk pertama kali, kita harus perhatikan ketiga faktor ini, tidak hanya penampilannya saja. Mari kita bahas 17 tips psikologis, teknik mengetahui pikiran dan perasaan orang lain. Membaca bahasa tubuh orang lain. Nomor 1. Kontak mata. Banyak ahli komunikasi berpendapat bahwa mata dapat mencerminkan keadaan hati seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis kontak mata yang diberikan oleh seseorang, namun hal ini harus dipertimbangkan dalam konteks yang tepat. Misalnya, jika seseorang tidak bisa melepaskan pandangan dari Anda, hal ini mungkin menunjukkan ketertarikan romantis. Namun, jika Anda memperhatikan bahwa orang tersebut tidak dapat mempertahankan kontak mata dengan Anda, ini mungkin menunjukkan rasa gugup atau ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika berbicara dengan seseorang, jika Anda merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka, terutama jika mereka terus menatap tanpa mengedipkan mata, kemungkinan besar ada sesuatu yang sedang terjadi dan mereka mungkin berbohong kepada Anda. Nomor 2. Alis. Apabila ingin memperoleh gambaran sejauh mana kenyamanan seseorang, perhatikanlah alisnya. Terdapat 3 emosi utama yang menyebabkan alis seseorang terangkat, yaitu terkejut, khawatir, dan takut. Coba angkat alis Anda ketika sedang bercakap-cakap santai dengan teman Anda. Tentunya terasa sulit, bukan? Apabila seseorang yang sedang berbicara dengan Anda mengangkat alisnya, sedangkan topik yang sedang dibicarakan sebenarnya tidak berkaitan dengan emosi terkejut, khawatir, atau takut, hal tersebut merupakan indikasi bahwa orang tersebut merasa sangat tidak nyaman. Nomor 3. Tersenyum. Ketika seseorang tersenyum, mulut mereka dapat berbohong, namun mata mereka tidak dapat menipu. Senyuman tulus mencapai mata dan menghasilkan kerutan di sekitarnya. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dan diidentifikasi. Orang sering tersenyum untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, sehingga jika Anda ingin tahu apakah senyuman seseorang tulus, cari kerutan di sudut mata mereka. Jika tidak ada kerutan, senyum tersebut mungkin tidak tulus dan mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Nomor 4. Apa yang mereka ucapkan? Studi mengindikasikan bahwa perilaku seseorang saat memuji pasangan atau rekan kerjanya pada pertemuan pertama dapat mengungkapkan karakter asli individu tersebut. Jika seseorang cenderung memberikan penilaian positif dan memuji kualitas orang lain, hal itu mungkin menunjukkan bahwa mereka sendiri memiliki sifat yang baik seperti sopan, penuh kasih, dan santun. Namun, sebaliknya juga berlaku. Orang yang suka mencaci atau menjelekkan orang lain, khususnya tanpa alasan yang jelas, mungkin menunjukkan bahwa mereka sendiri memiliki sifat manipulatif atau jahat. Dalam beberapa kasus, perilaku ini dapat disebabkan oleh riwayat depresi atau gangguan kepribadian. Oleh karena itu, pengamatan perilaku ini dapat memberikan indikasi awal tentang karakter dan kepribadian seseorang. Nomor 5. Paralanguage. Paralanguage merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang terdiri dari nada, intonasi, atau cara berbicara seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa perlu diperhatikan bagaimana seseorang menyampaikan pesan secara verbal. Sebagai contoh, ketika seseorang menjawab dengan nada yang monoton, kemungkinan besar mereka tidak tertarik dan tidak terlibat dalam percakapan. Selain itu, penggunaan sarkasme juga memberikan contoh yang baik. Ketika seseorang menggunakan sarkasme, pesan yang tersampaikan sebenarnya berbeda dengan arti kata-kata yang sebenarnya.
Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penekanan yang diberikan pada kata-kata dan cara penyampaian pesan yang dilakukan, karena hal ini dapat memberikan petunjuk tentang maksud sebenarnya dari pembicaraan. Nomor 6. Arah pandang. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang terbuka dan bersahabat, mereka akan menghadapkan tubuh mereka ke arah Anda dan menatap mata Anda dengan tegas. Namun, jika Anda baru saja bertemu dengan seseorang dan mereka langsung mengalihkan pandangan ke samping, ini dapat menjadi tanda bahasa tubuh bawah sadar bahwa mereka sedang mencari pelarian. Mereka mungkin merasa tidak nyaman, tidak tertarik, atau cemas dalam situasi tertentu. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, cobalah untuk membuat situasi menjadi lebih nyaman atau pertimbangkan untuk menunda percakapan tersebut. Terus memaksa interaksi dengan orang yang tidak ingin berbicara dengan Anda tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Nomor 7. Sering mengangguk. Mengangguk secara umum dianggap sebagai tanda persetujuan, tetapi penggunaan anggukan yang berlebihan dapat mengindikasikan kecemasan terkait persetujuan. Jika seseorang terus mengangguk saat Anda memberikan instruksi, mungkin mereka merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi tersebut atau khawatir tentang apa yang Anda pikirkan tentang mereka. Di sisi lain, terlalu sering mengangguk juga dapat menjadi tindakan tak sadar yang mengindikasikan kepada orang lain untuk melakukan tindakan lain seperti ketika seseorang terus melihat arlojinya atau menyentuh kunci mobilnya. Nomor 8. Dagu dan rahang. Dalam membuat keputusan, seseorang cenderung menggosok dagunya. Mereka mungkin melihat ke atas, ke bawah, atau ke samping, menunjukkan bahwa mereka tenggelam dalam pikiran. Namun, rahang yang terkatup dapat menjadi tanda stres. Ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang cukup besar, terlepas dari apa yang dikatakan orang tersebut. Nomor 9. Postur tubuh. Postur tubuh seseorang dapat memberikan indikasi tentang tingkat kepercayaan diri mereka. Jika seseorang berjalan dengan tegap, bahu terbuka, dan melihat ke depan, itu menandakan bahwa mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan percaya diri. Sebaliknya, jika seseorang membungkuk dan melihat ke tanah saat berjalan, itu memberikan kesan yang jauh berbeda. Meskipun mungkin tidak berarti bahwa mereka memiliki harga diri yang rendah, pesan yang disampaikan oleh postur mereka adalah kurang percaya diri. Nomor 10. Menggosok tangan. Menggosok tangan bisa menjadi tanda perasaan positif seseorang terhadap sesuatu. Tindakan ini menunjukkan harapan dan antusiasme yang tinggi terhadap kejadian positif di masa depan. Kebiasaan ini sering dilakukan ketika seseorang merasa senang atau bergairah tentang suatu hal. Tangan adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan tindakan. Jika seseorang melakukan gerakan ini, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang sedang mempersiapkan diri atau mengambil tindakan dalam menghadapi situasi tertentu. Nomor 11. Jabat tangan. Jabat tangan seseorang dapat memberikan banyak informasi tentang kepribadian seseorang. Jika jabatannya lembut dan lembek, dan orang tersebut cenderung tunduk atau patuh. Sebaliknya, jika jabatannya terlalu kuat dan menghancurkan, mereka mungkin tipe yang dominan. Durasi jabat tangan juga penting. Jika terlalu lama dan aneh, itu bisa menunjukkan beberapa bentuk konflik atau bahwa orang tersebut tidak ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Anda. Namun, itu juga bisa berarti mereka tidak memiliki banyak waktu. Nomor 12. Mencondongkan diri atau menjauh. Jika seseorang mencondongkan tubuh ke arah Anda saat berbicara, itu menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan pembicaraan tersebut dan memberikan tanda hormat kepada Anda. Saat seseorang mendekat dan mencondongkan tubuhnya, itu juga dapat menunjukkan keinginan mereka untuk berbicara dengan Anda dan mempercayai Anda. Namun, jika seseorang memiringkan tubuhnya menjauh dari Anda selama percakapan, itu mungkin menandakan rasa bosan atau tidak nyaman dalam situasi tersebut. Nomor 13.
Menggendong bayi. Dalam situasi pertemuan pertama dengan seorang ibu baru, perlu diketahui bahwa cara dia menggendong bayinya dapat memberikan petunjuk tentang kondisi emosionalnya. Studi menunjukkan bahwa ibu yang bahagia cenderung menggendong bayinya di lengan kiri, sementara ibu yang stres dan depresi cenderung menggunakan lengan kanan untuk menggendong bayi mereka. Meskipun mungkin tampak aneh, pengetahuan ini dapat memberikan pemahaman tentang keadaan emosional seorang ibu dan membantu dalam memahami bagaimana berinteraksi dengan mereka. Nomor 14. Menyilangkan tangan dan kaki. Ketika Anda berbicara dengan seseorang dan mereka menyilangkan tangan atau kaki, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak terbuka terhadap apa yang Anda katakan. Hal ini menjadi lebih penting jika Anda sedang berada dalam situasi kencan pertama atau sedang mencoba memberikan ide baru kepada seseorang. Bahasa tubuh tersebut dapat menjadi penghalang fisik dalam komunikasi dan mengindikasikan bahwa orang tersebut terhalang secara mental, emosional, dan fisik dari apa yang ada di depannya. Selain itu, arah kaki seseorang juga dapat memberikan petunjuk tentang minat atau ketertarikan mereka. Jika kaki mereka menghadap ke arah Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tertarik dengan Anda. Sebaliknya, jika kaki mereka mengarah ke pintu, itu bisa menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sabar atau bosan dengan situasi dan mungkin ingin pergi. Nomor 15. Sepatu. Penampilan sepatu seseorang dapat memberikan informasi yang berharga tentang kepribadiannya. Dalam kenyataannya, penilaian sepatu seseorang sering dilakukan, dan penelitian menunjukkan bahwa penilaian ini sebenarnya cukup akurat. Orang yang cenderung gugup atau khawatir cenderung memakai sepatu baru atau sangat bersih. Sementara itu, orang yang ramah dan praktis cenderung memakai sepatu yang nyaman dan fungsional. Di sisi lain, orang yang tenang dan introvert mungkin memilih sepatu yang kurang nyaman atau mencolok. Orang yang agresif atau berani cenderung memakai sepatu bot atau sepatu dengan desain yang mencolok. Nomor 16. Menyalin bahasa tubuh. Membaca bahasa tubuh seseorang adalah penting untuk memahami perasaan dan emosi mereka. Satu tindakan sederhana yang dapat diperhatikan adalah apakah seseorang meniru bahasa tubuh Anda. Ketika seseorang meniru bahasa tubuh Anda, itu menandakan bahwa mereka merasa nyaman dengan Anda dan ingin menunjukkan bahwa mereka selaras dengan Anda. Ini dapat menjadi tanda bahwa percakapan berjalan dengan baik dan bahwa pesan Anda telah diterima. Meskipun tindakan meniru itu dilakukan secara tidak sadar, tetapi ketika kita merasa nyaman dengan orang lain, kita cenderung melakukan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mengamati dan memahami bahasa tubuh seseorang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat hubungan. Nomor 17. Penampilan. Tampilan keseluruhan seseorang dapat memberikan informasi tentang kepribadian dan karakter mereka. Penampilan rambut yang teratur, pakaian yang disetrika, dan perhatian terhadap detail menunjukkan bahwa seseorang mungkin sangat detail-oriented. Sementara itu, seseorang yang lebih santai dalam berpakaian mungkin kreatif atau kurang peduli dengan penampilan mereka. Namun, seseorang yang terlihat tidak terawat dan bau bisa jadi kurang peduli dengan kesehatan dan kebersihan, atau mungkin malas dalam menjaga diri mereka sendiri. Beberapa di antara kita memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membaca dan memahami tanda-tanda yang diberikan oleh orang lain. Sementara yang lain memiliki kemampuan yang buruk dan memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka. Membaca orang bukanlah kemampuan yang mudah, tetapi jika Anda mampu melakukannya, itu adalah keterampilan yang luar biasa. Namun demikian, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menafsirkan kata-kata dan tindakan seseorang mungkin tidak selalu akurat. Dengan menggunakan tips yang tepat, Anda dapat menjadi lebih terampil dalam membaca dan memahami orang lain.